Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada kali ini adalah ejaan bahasa Indonesia. Ini adalah video bagian kedua. Pembahasan ini berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan Permendikbud berdasarkan Permendikbud 50 tahun 2015. Kita sudah membahas abjad, vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf, dan huruf kapital. Ini adalah pembahasan pemakaian huruf. Ada huruf atau abjad dari A sampai Z, ada huruf vokalnya. Huruf vokal yaitu huruf yang dari bunyi-bunyi yang tidak mengalami hambatan. Sedangkan huruf konsonan adalah huruf dari bunyi-bunyi yang mengalami hambatan. Huruf abjad kita menggunakan huruf Latin karena pada masa Van Ophusen ini, pada masa Van Ophusen dulu, pada masa Belanda yang dulunya huruf Arab Pegon atau Arab Melayu itu diganti menjadi huruf Latin. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kata yang lebih susah dibaca dalam bahasa Arab Melayu, misalnya kambing, kumbang, kembung, itu ditulis dengan huruf yang sama. Misalnya malangbong dengan maling bawang itu juga ditulis dengan huruf yang sama. Karena itu disarankan menggunakan huruf Latin, dan sampai sekarang huruf Latin ini digunakan. Kemudian juga kita sudah mengenal juga diftong, ya, jadi dua vokal yang dibunyikan bersamaan. Kemudian kita juga mengenal gabungan huruf konsonan, misalnya khusus, syarat, ya. Kemudian pada video yang lalu juga sudah dibahas tentang penggunaan huruf kapital. Ada 13 aturan penggunaan huruf kapital. Silahkan dilihat video yang lalu. Kemudian pada hari ini kita akan membahas huruf miring dan huruf tebal. Ada 3 aturan untuk huruf miring. Yang pertama adalah judul buku, majalah, dan surat kabar itu ditulis dengan huruf miring. Judul buku, nama majalah, dan surat kabar. Misalnya saya sudah membaca buku Salah Asuhan. Salah Asuhan ini judul buku, karena itu harus cetak miring. Majalah Pujangga Baru misalnya, ya, menggelorakan semangat kebangsaan. Ini Pujangga Baru adalah nama majalah, karena itu harus cetak miring. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Nama surat kabar juga harus cetak miring. Kemudian nama buku yang lainnya misalnya dalam daftar pustaka. Ini penulisnya adalah Tim Pusat Bahasa, tahun terbitnya 2011. Judul bukunya Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat. Cetakan kedua, Kota Terbit Jakarta, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Ini adalah judul buku. Judul bukunya juga harus dicetak miring. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk penegasan, menegaskan atau menghususkan. Penegasan atau penghususan. Contohnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Ini adalah penegasan. Penegasan huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar tetapi mengantar. D-nya dicetak miring karena penegasan. Mengantar juga meng-nya dicetak miring karena ini adalah penegasan atau penghususan. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Tidak, di sini adalah dicetak miring karena ini adalah penegasan atau penghususan. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Lepas tangan ini adalah kata yang ditegaskan.
atau dikhususkan karena itu dicetak miring. Aturan yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dari bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi unsur dari bahasa daerah atau bahasa asing harus dicetak miring. Contohnya, upacara Pusijik Tepung Tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Ini adalah mungkin bahasa Aceh, karena itu ini bahasa daerah harus dicetak miring. Kemudian nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Ini adalah bahasa Latin, bukan bahasa Indonesia. Karena itu dari bahasa daerah atau bahasa asing, misalnya bahasa Latin ini harus dicetak miring. Contoh berikutnya, Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Weltanschauung dicetak miring karena ini bukan bahasa Indonesia tapi mungkin bahasa Jerman. Kemudian misalnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Ini adalah bahasa Latin dan bahasa Latin juga dicetak miring. Tapi ada yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sehingga tidak lagi cetak miring. Kemudian catatannya nama diri, misalnya nama orang, nama lembaga atau organisasi tidak dicetak miring. Kemudian apabila menggunakan mesin tik atau bukan komputer, maka cetak miring tandai dengan garis bawah, diganti dengan baris bawah. Kemudian aturan berikutnya adalah aturan penggunaan huruf tebal. Ada dua aturan untuk huruf tebal. Yang pertama, untuk menegaskan yang sudah cetak miring. Bila sudah cetak miring, maka ada penegasan lagi, maka gunakan huruf tebal. Misalnya kata DH, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ini DH-nya ditulis tebal karena sudah cetak miring. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Ora et labora sudah dicetak miring, et-nya adalah bagian dari et yang sini, ini harus dicetak tebal. Aturan yang kedua, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya 1.1 latar belakang dan masalah. Ini adalah subjudul, karena itu dicetak tebal. 1.1.1 latar belakang. Ini juga cetak tebal. 1.1.2 masalah. Ini juga cetak tebal. 1.2 tujuan. Ini cetak tebal karena subjudul. Demikian pembahasan tentang penggunaan huruf miring dan huruf tebal. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.